Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ke-6. Saya akan bacakan untuk kita, di mana di situ mengatakan, Lembaga Alkitab memberikan judul perikop yaitu orang-orang Majus dari timur. Ayat yang ke-1, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan ada dua kelompok yang selalu ditegur oleh Tuhan Yesus, yaitu para imam kepala dan ahli Taurat, terlebih khusus para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zamannya Yesus. Kalau kita melihat, siapakah imam kepala dan ahli Taurat ini? Ini sangat penting ya. Para imam kepala merupakan tokoh agama dalam bangsa Yahudi, dalam agama Yahudi pada waktu itu. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, mereka adalah keturunan Harun. Mereka merupakan keturunan langsung dari Harun. Mereka diberikan sebuah kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melakukan dosa, maka merekalah yang diberi mandat untuk memberikan persembahan pendamaian antara umat Israel dan Allah pada waktu itu dengan korban bakaran. Nah, sedangkan ahli Taurat merupakan guru atau para penafsir kitab-kitab hukum Taurat pada waktu itu. Mereka diberi mandat untuk mengajar dan mendidik orang-orang Yahudi pada zamannya. Nah, dalam bagian ini kita diingatkan ada dua kelompok ini, yaitu para imam kepala dan ahli Taurat. Ketika mereka ditanya bahwa di manakah Mesias itu lahir, lalu mereka menjawab, di Betlehem. Mereka tahu bahwa Yesus lahir di Betlehem, tapi mereka tidak mau datang untuk menyembahnya. Sedangkan orang-orang Majus dari timur ini, mereka datang jauh-jauh hanya untuk datang menyembah Yesus, Sang Mesias itu, Sang Pemberi damai atau Sang Pemberi keselamatan yang kekal. Dalam bagian ini kita diingatkan, ada banyak orang Kristen saat ini yang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen. Dia adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun hatinya jauh daripada Tuhan. Sehingga di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 di situ mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sangat jelas ya. Ada banyak orang Kristen saat ini. Wah, saya rajin ke gereja. Saya suka pergi ibadah. Tapi mereka hanya pergi saja ke gereja karena sebuah rutinitas. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Saya di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bukan untuk menghakimi, tapi kita diingatkan bagaimana kita meresponi kedatangan Sang Juru Selamat ini. Seperti orang-orang orang-orang ahli Taurat ini dan para imam kepala, mereka tahu bahwa Sang Mesias itu telah datang ke dunia, tapi hati mereka tidak mau datang kepada Mesias itu. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh sebuah pemerintahan, kalau kita melihat dipengaruhi oleh politik di mana dipimpin oleh Raja Herodes pada waktu itu. Mereka takut kehilangan jabatan,
kalau mereka pergi melihat Sang Juru Selamat, Sang Pembawa Damai itu, Sang Raja itu, mereka takut kehilangan jabatan. Dan mereka lagi tidak mau menjadi orang yang dipercaya oleh Herodes pada waktu itu. Itulah menjadi halangan utama mereka pada waktu itu. Tapi dalam bagian ini kita juga diingatkan. Ada banyak orang Kristen saat ini yang mengakunya orang Kristen, tapi hatinya tidak mau datang kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen saat ini yang tahu bahwa Natal merupakan perayaan terpenting dalam merayakan bagaimana mengingat kembali kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Pembawa Damai, yaitu Yesus Kristus telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau datang kepadanya, tidak mau memberi hati mereka datang kepada Tuhan. Inilah sebabnya kita selalu diingatkan, kita jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi mau menjadi orang Kristen yang benar-benar mau taat kepada Tuhan. Terlebih khusus anak-anak muda. Ada banyak anak-anak muda saat ini yang mengaku, wah, kami pergi merayakan Natal di kampung sebelah. Terlebih khusus anak-anak Timur, karena saya juga orang Timur. Di sini saya bukan untuk menghakimi, tapi ini fakta. Ketika saya melihat anak-anak muda, biasanya di kampung, ada banyak anak muda saat ini. Wah, kami pergi Natalan di kampung sebelah. Kami, diberi minuman alkohol. Kami, tidak mampu lagi. Sehingga kami paper gara-gara minum Natal bersama di sana. Mereka menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang baik dalam hidup mereka, bahwa mereka sedang memuliakan Allah. Tapi firman Tuhan mengatakan, saudara-saudari, Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, di situ sangat jelas seperti yang saya bacakan tadi, di mana di situ mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi padahal hatinya jauh. Padahal hatinya jauh daripadaku. Sangat penting ya. Sehingga di dalam ayat yang ke-9 mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya mengambil pas ayat yang ke-9a ini. Percuma mereka beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita selalu diingatkan. Hati itu sangat penting. Yang mau benar-benar berserah kepada Tuhan. Bukan dilihat dari, baju barunya. Saat Natal beli baju baru. Saat Natal ada hiasan-hiasan yang sangat meriah di rumah. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tapi hati yang benar-benar taat. Hati yang benar-benar mau berserah kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang-orang para imam kepala. Jangan jadi ahli Taurat. Tapi jadilah orang-orang yang benar-benar hidup taat. Tapi kita belajar dari imam kepala dan ahli Taurat ini. Ketika kita menyadari bahwa Sang Mesias telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, maka kita juga harus memberi hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Bukan untuk hal-hal yang duniawi. Sehingga dalam Roma 12 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita, memberi hidup kita untuk Tuhan, yang berkenan untuk Tuhan. Inilah firman Tuhan pada saat ini yang kita belajar bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini kita selalu diingatkan betapa pentingnya selalu datang dan berserah kepada Tuhan. Bukan dilihat dari wajah kita yang tampan, wajah kita yang cantik, baju baru kita, hiasan-hiasan Natal yang paling meriah. Bukan. Tapi Tuhan melihat hati kita yang benar-benar mau
berserah kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini selalu diingatkan kita agar kita benar-benar berpegang teguh pada kebenaran. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Asik. Udah.